Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Bagus. Hari ini di pertemuan ini kita mau membahas tentang buku-buku yang dimana sekarang ibunya bertanya dulu pada kalian. Ketika kita menarik karet dengan muatan yang besar, apa yang terjadi dengan karet tersebut? Panjang karet semakin bertambah. Oke, betul sekali. Lalu bagaimana jika ditarik dengan gaya yang kecil? Panjang karet hanya bertambah sedikit. Bagus sekali. Dari pengamatan ini bisa kita simpulkan ya bahwa perubahan panjang karet itu dipengaruhi oleh besarnya tarikan yang kita berikan. Nah, semakin besar tarikan, semakin besar perubahan panjangnya. Nah, sekarang bagaimana jika kita menggunakan bekas? Jika kita gantungkan beban kecil pada bekas, panjang bekas tersebut akan menjadi seperti apa? Oke, bagus sekali ya Mbak Cindy. Betul. Lalu jika bekas digantung dengan beban yang lebih berat, bagaimana perubahan panjang bekas? Betul sekali ya Mbak Cici. Sekarang coba perhatikan kedua gambar yang Ibu siapkan. Nah, siapa yang mau memberi pendapat tentang gambar satu terlebih dahulu? Silakan Mbak Dia. Di gambar 1 bekas kiri diberi beban 50 gram, sedangkan bekas kanan diberi beban 100 gram. Bekas kanan jadi lebih panjang. Oke, betul sekali ya. Yang mana artinya semakin besar beban pada gambar 1, semakin panjang bekasnya yang belakang. Nah, sekarang siapa yang mau menjelaskan tentang gambar 2? Gimana Mas Isma? Satu sama dua dikasih beban yang sama 50 gram, tapi yang lebih panjang pada segini. Oke, betul sekali ya. Tepat sekali. Nah, menurut kalian mengapa bisa begitu? Ya, betul sekali ya Mbak Vero. Nah, panjang bekas yang berbeda menunjukkan bahwa jenis bekas yang digunakan juga berbeda atau standar bekas yang berbeda untuk setiap bekasnya. Nah, di mana di sini terdapat kesamaan dengan tarikan dengan lain. Dimana menunjukkan bahwa jika kita kan lebih kecil, maka pertambahan panjangnya juga menjadi lebih besar. Tetapi sebaliknya, kalau bekas lebih kaku atau perselatan yang lebih besar, pertambahan panjangnya menjadi lebih kecil. Oke. Nah, kalau kedua bekas tadi diberi beban yang sama tapi panjangnya berbeda, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Silakan Bapak juga. Jadi meskipun bebannya sama, kalau begasnya lebih lunak atau mengikut kualitas begasnya lebih kecil, maka pertambahan begasnya lebih besar. Oke, tepat sekali ya. Nah, apakah anak-anak? Oke, sekarang kita coba bayangkan ya, kehidupan kita sehari-hari. Apakah pernah menggunakan motor? Nah, kita bayangkan ketika kita melewati jalan yang berlubang. Nah, itu apa yang terjadi dengan motornya atau shock breaker motor? Oke, tepat sekali ya, karena shock breaker itu juga bekerja dengan mesin bekas yang untuk menahan guncangan ketika bekasnya terlalu lunak. Nah, kalau bekasnya terlalu lunak, apa yang akan terjadi? Motor bisa oleng menjadi soalnya bekasnya mudah tertekan. Oke, betul sekali. Nah, inilah mengapa pabrik motor itu harus memberi bekas dengan konstanta yang bekas yang pas sesuai kendaraan, agar kendaraan itu nyaman dan aman. Nah, selain shock breaker, apakah ada contoh lain yang dapat mengingatkan buku-buku? Silakan Mbak Suci. Oke, betul sekali ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini kita akan belajar tentang perubahan panjang bekas yang tidak hanya bergantung pada bekas, tetapi juga pada konstanta bekasnya. Ketika bekas itu lunak, maka lebih panjang bekas dan sebaliknya. Oke,
Jika masih ada yang bingung, jangan ragu bertanya ya. Dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.